Setiap amalan yang menghubungkan kita kepada Allah itu disebut dengan zikir. Salat menghubungkan kita dengan Allah disebut zikir. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Baca Quran menghubungkan kita dengan Allah. Karena itu saat kita baca Quran ingat Allah. Sebab itu Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidhan. Kita membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir. Karena saat baca itu kita ingat Allah, terhubung. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Doa itu disebut zikir karena saat berdoa kita nyambung dengan Allah. Terhubung. Makanya orang itu mau berdoa karena merasa ingat Allah kan? Kalau nggak ingat nggak akan berdoa. Karena ingat dia berdoa, ya kan? Sedang terhubung. Karena itu doa disebut zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Doalah. Minta pada Allah segenap dengan jiwamu. Jadi kalau doa itu mesti khusyuk. Jangan cuma disebutkan di lisan. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu enggak masuk tuh ke hatinya tuh. Ya, enggak masuk. Masukin ke hatinya. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jelas ya? Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak masuk ke hatinya. Enggak masuk. Masukin ke hati. Itulah wadhkur rabbaka fi nafsik. Ada getaran di jiwa. Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Kapan dilakukan? Ada yang formal seperti sholat. Sholat isinya doa semua. Makanya sholat di fikih disebut dengan doa. Ada yang di luar non formal, di luar ibadah formal. Ba'da sholat ada. Nabi berdoa ba'da sholat. Siapa yang bilang ba'da sholat gak boleh berdoa? Ba'da sholat itu bukan doa. Ba'da sholat itu zikir. Iya Joni, doa itu bagian dari zikir. Makanya ada urutannya. Pertama istighfar. Istighfar bagian dari zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam itu doa. Allahumma anta salam, minka salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kalau mau ditambahin dengan doa digabungkan. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baca Quran. Baca Quran itu bagian dari zikir. Apa yang dibaca? Ayat kursi buat ngusir setan. Setan yang ngeyel lempar dengan kursinya. Ya kan? Ayat kursi dibaca. Setelah itu apa? 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. Setelah itu apa? Doa. Makanya Nabi mengajarkan doa pada salat. Minta apa aja. Tutup dengan salaman, musafah. Salaman terakhir. Salaman terakhir. Babnya begitu, biar tertib, runtut. Enggak apa-apa, enggak dilarang. Mau habis salat langsung salaman enggak dilarang. Cuman kalau mau tertib diakhirkan supaya tertib dulu. Dan kalau sedang berdoa ada yang ngajak salaman, salamin. Jangan didiemin. Pikir. Tidak, salamin. Ya. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Menerima salam juga sama. Ya. Jadi silahkan. Salamin aja, senyum, teruskan zikir. Enggak apa-apa, sampai paham. Jadi doa itu bagian dari zikir. Boleh berdoa pada salat. Siapa yang bilang enggak boleh? Banyak sekali doa-doa Nabi yang disampaikan pada salat. Ya. Salatnya salat fardu atau salat sunnah? Dua-duanya. Dua-duanya. Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan apa enggak? Angkat tangan boleh. Semakin mengangkat tangan semakin cepat dijawab. Ya. Saya kurang sepakat dengan pendapat kalau salat fardu enggak usah angkat tangan. Salat sunnah boleh. Dari mana? Ya, karena Nabi itu enggak angkat tangan. Tahu dari mana? Ya wajar nggak ngangkat tangan karena kan habis sholat langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya, dan Allah mantas salam selesai. Tapi kalau doa kan anjurannya angkat tangan, hadisnya umum sifatnya, ya. Nah itu kalau mazhabnya Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah itu dalil itu dahulukan. Abu Hanifah menguatkan kepada kias, rasionalitas, tapi tetap yang berkesesuaian dengan dalil. Jelas ya? Ya, jadi silakan berdoa baik formal ataupun non formal. Formal yang dimaksudkan ibadah-ibadah pokok. Dalam sholat, dalam haji, saat wukuf, saat tawaf, silakan berdoa. Dan di luar itu silakan berdoa. Setelah tawaf, dekat-dekat ke multazam misalnya. Ya. Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkan.
Ya, kalau bukan jadikan. Macam-macam aja. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya.